atau bagaimana? Bicara tentang tafsir, kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh, biasa saja. Kalau tadi Romo Bagio menyinggung soal Santo Yusuf, kemudian Santo Yusuf seringkali dihormati di paroki-paroki untuk mengurusi soal pemakaman, Bapak Ibu semua di kepala sudah menafsir kan? Berusaha untuk memahami apa yang beliau katakan. Nah, sama ketika kita membaca kitab suci, kita akan ketemu macam-macam hal. Kemudian begini, kenapa harus ditafsirkan? Kitab suci tidak pernah ditulis untuk orang Jakarta. Ya kan? Memang ada yang di sini ada yang masih menggembalakan kambing domba? Tidak ada. Kitab suci ditulis untuk orang di Timur Tengah zaman kuno. Nah, sekarang kita di Jakarta abad modern seperti ini harus membaca kitab yang kuno dari tempat yang lain. Maka tafsir itu berarti usaha untuk memahami apa yang tertulis di dalam kitab suci itu, supaya firman Tuhan yang dulu didengarkan oleh umat Allah, sekarang tetap kita bisa dengarkan, tetap bisa berdaya guna untuk mengubah kehidupan kita. Contoh sederhana untuk tafsir, kalau Bapak Ibu mendengar Tuhanlah gembalaku, yang Bapak Ibu ingat gembala yang kayak apa? Penggembala sapi itu. Kalau Bapak Ibu, ini ada yang dari Jawa Tengah? Saya. Yang masa kecilnya nggak jauh dari sawah? Saya dekat sawah. Nah, tugas gembala di Jawa Tengah ngapain? Ngangon. Ya, ngangon itu dalam arti malah seringkali harus menjaga supaya kambing atau domba tidak makan rumput, tidak makan tanaman di sawah atau di kebun orang. Kemudian jarang-jarang atau malah tidak akan pernah gembala itu menunjukkan di mana ada padang rumput. Itu bedanya gembala di Jawa Tengah dengan gembala di Israel. Kalau gembala di Israel, yang tahu di mana ada padang rumput itu gembala. Jadi yang bisa menunjukkan menunjukkan kepada kambing domba di mana bisa cari makan, itu gembala. Maka betapa menyedihkannya kalau ketemu domba yang tersesat itu. Jadi sama dengan satu kata gembala, tapi gembala yang harus kita pahami ketika membaca kitab suci, gembala di Israel. Sana ya. Ya, Oke, lalu perannya akan menjadi lebih jelas. Baik Mas, Mo, nah ini kadang-kadang kalau kita di gereja gitu ya Mo ya. Kenapa Mo? Kaget ya Mo. Untung Romo nggak latah. Kalau Romo latah lagi homili gimana ya Mo ya? Mo, ini ada satu kutipan ya Mo ya, yang bertugas membacakan bacaan pertama dari kedua adalah dan kedua adalah lektor. Pemimpin perayaan jangan pernah membaca kedua bacaan ini. Ini berarti bahwa pemimpin perayaan atau imam yang biasanya memberi homili bukan hanya seorang pewarta sabda Allah, tetapi juga seorang pendengar sabda. Sebagai pendengar sabda, pemimpin perayaan ikut mendengarkan pewartaan bacaan pertama dan kedua serta Injil apabila dibacakan oleh diakon tertapis. Nah, kaitannya adalah dengan tafsir dan lain sebagainya, dan di dalam Ekaristi ini kadang-kadang ketika Romo homili nggak nyambung Mo sama bacaan-bacaannya tuh gitu loh Mo. Ya, satu udah nggak nyambung, dua kita nggak ngerti Mo dia ngomong apa Mo. Gitu kan, ngalor ngidul terus ngantuk Mo gitu ya. Ini gimana Mo menyikapinya, apakah baik itu dari umatnya ataupun dari romonya? Monggo Mo. Baik, saya juga termasuk orang yang berjuang untuk memahami sabda. Kalau saya hari Minggu itu harus menyampaikan homili, saya senantiasa memberi waktu agar sabda Tuhan ini berbicara pada saya. Maka hari Senin saya sudah mulai membaca dan membiarkan pikiran saya diubah oleh pesan-pesan di sini. Sejauh perlu saya membuka referensi cara orang menafsirkan sabda ini, saya membiarkan lagi hati saya mendengarkan cara sabda ini diterangkan oleh orang-orang
yang lain. Saya mencoba memikirkan pengalaman umat, maka sabda ini butuh cukup waktu agar berputar-putar memberikan ide sebelum saya sampaikan dalam homili. Gitu. Seorang imam yang menyampaikan homili seharusnya juga bersama umat berjuang mendengarkan sabda yang membimbing kehidupan manusia ini. Tadi saya sempat cerita pengalaman, kalau saya keluar dari keuskupan, saya sangat menikmati sebenarnya duduk ikut merayakan misa bersama umat. Dan saya rupanya sungguh-sungguh belajar untuk rendah hati. Rupanya umat itu menderita waktu mendengarkan homili. Gitu. Ya. Saya juga manteng melihat romonya itu mau bicara mengenai apa, sasaran akhir homilinya apa, ilustrasinya disampaikan agar sampai pada sasaran, tapi saya dengarkan itu kok saya juga bingung. Maka saya lihat kiri kanan saya, semua orang itu merasakan penderitaan pada saat mendengarkan homili. Maka doakanlah para imam supaya mudah-mudahan senantiasa mengalami perubahan dan sadar bahwa ini bagian yang harus diolah dalam perayaan Ekaristi. Tidak usah homili itu harus berkobar-kobar, karena kalau mendengarkan orang bicara dengan nada tinggi juga menegangkan kalau terus-menerus. Tetapi kalau kita itu diajak berkomunikasi, bahkan dengan suara datar pun menarik untuk dibicarakan. Saya ingat dalam suatu perayaan Ekaristi, homilinya tidak berhenti-henti, sampai seorang anak kecil itu berdiri di atas bangku dan mengatakan, "Pak, kok orang rampung-rampung toh?" Kok enggak selesai-selesai. Orang tertawa, mungkin romonya tahu bahwa homilinya tidak selesai gitu. Tetapi dalam situasi seperti itu pun saya merasa bahwa Roh Kudus sudah berkarya, karena semua orang diberi karunia kesabaran. Jadi saya rasa semua orang itu berjuang, termasuk Romo. Bagaimana message yang sifatnya abadi dari Tuhan, yang melewati tadi sudah diterangkan budaya Timur Tengah, cara hidup Timur Tengah, itu akhirnya bisa cocok untuk zaman sekarang ini. Saya ambil satu contoh saja. Kalau bacaan bicara mengenai Abraham yang harus mengorbankan anaknya. Ini kan satu kisah yang untuk kita aneh. Kalau kita diminta taat pada Tuhan dan harus menyembelih anak kita, tentu kita akan mengatakan jangan mau. Tetapi sebetulnya message-nya kan bukan soal menyembelih. Tetapi ketaatan pada Tuhan itu yang mau disampaikan dalam bacaan yang pertama. Pada zaman Abraham ribuan tahun yang lalu, ungkapan-ungkapan mempersembahkan nyawa manusia adalah sesuatu yang lazim pada saat itu, pada saat tingkat moralitas manusia masih sangat sederhana. Tetapi bahwa ungkapan kesetiaan kepada Tuhan untuk zaman yang lain harus kita wartakan, itu menjadi penting sekali. Message-nya pun tetap bermakna sampai saat ini. Kira-kira untuk setia kepada Tuhan seperti Abraham, ungkapannya apa? Itu yang harus dibicarakan, karena budaya zaman Abraham tidak cocok untuk zaman kita. Tapi seorang Romo harus bisa menerangkan kira-kira ungkapannya apa. Contoh lain dalam kisah gereja perdana, kalau mau ikut Yesus, tinggalkanlah orang tuamu, jualah harta bendamu, tinggalkan mertuamu, daripada ribut terus gitu kan. Itu kan resiko gereja perdana yang membuat pilihan mengikuti Yesus dan menjadi suatu kelompok baru. Nah, intinya message-nya kan memilih Yesus itu pasti punya resiko. Resiko abad pertama meninggalkan keluarga. Tapi zaman sekarang resikonya pasti ada, tetapi lain. Nah, itu yang harus disampaikan.
Maka seorang pewarta, seorang pemberi homili harus pintar-pintar pertama menangkap message pesan dari Tuhan dan membahasakannya dalam pergulatan hidup orang zaman ini. Dan saya rasa saya pun mengalami sulitnya menyampaikan pesan yang memang cocok untuk orang zaman sekarang. Iya, padahal kan ada campur tangan Tuhan ketika mewartakan sabda tersebut, bukan kan ya Romo ya? Dan pada akhir bacaan selalu kan juga disebutkan demikianlah sabda Tuhan. Kurang lebih kan demikian. Jadi sebetulnya mungkin kita ingin sekali gitu menikmati bacaan tersebut atau homili tersebut, tapi apa daya gitu kan, jaka sembung nggak nyambung gitu loh Mo. Mas Seto mungkin bisa memberikan kiat sebagai awam. Kalau saya misalkan menyampaikan homili, pengalaman saya dulu waktu saya bekerja pertama kali sebagai imam di daerah Pasar Minggu, saya ingat, saya belum mulai homili sudah ada orang yang wah, gitu, udah nguap. Saya belum ngomong. Oh iya. Dia sudah mulai mengantuk. Persiapan saya seminggu itu sampai hilang. Gitu. Tuntas. Nah, umumnya orang mengantuk setelah mendengarkan beberapa menit, kok tidak ada kaitannya dengan hidup saya. Nah, kalau demikian kira-kira harus gimana tuh Mas Seto? Harus seperti apa? Triknya Mas, ini agak berat ini, saya harus memberitahu kepada Romo Fikjen mengenai soal ini. Baik, saya sendiri mengerjakan apa yang saya sampaikan, jadi saya bisa berbagi cerita. Saya mulai dengan ibu-ibu, kalau tiba-tiba di depan sana ada seorang cowok ngajak ibu-ibu untuk ikut dia. Keren nggak? Kalau keren sih kita ikut. Kaitannya dong Mas, maksudnya. Ya. Mau atau enggak ikut? Ya tergantung. Udah keren, kaya pula, ikut ya Bu. Bener kayak gitu? Manusiawi dong, nggak mau munafik. Jadi, akan dilihat di parkiran dulu mobilnya apa ya? Oh gitu. betul, betul ya, kalau sama dengan kita buat apa? Lu gua N. Baik, itu keputusan Mbak Ingrid seperti itu. Tapi begini, saya baru akan ikut seseorang kalau saya kenal betul orang itu. Ya kan? Saya ikut Yesus, jadi saya harus kenal siapa Yesus. Nah, kalau saya harus kenal siapa Yesus, caranya nggak ada lain kecuali buka Alkitab, baca. Nah, tugas seorang pastor harus, katakan saja, memberikan penjelasan tentang apa yang tertulis di dalam teks, mengenai bagaimana siapa itu Yesus, apa yang dikehendakinya, lalu supaya kita bisa ikut. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu kan dengan bahasa orang dulu, dengan cara orang dulu, kemudian sekali lagi berbicara kepada orang Timur Tengah zaman dulu. Maka apa yang dipelajari di seminari tinggi berkaitan dengan soal budaya, latar belakang dan sebagainya, itu jelas sangat berguna untuk memberikan penjelasan. Saya ambil contoh yang paling biasa, semua orang tahu teks tentang ini orang Samaria yang baik hati. Pertanyaannya, kenapa Lewi dan imam tidak mau menolong? Nah, ini harus buka hukum Taurat baru ngerti sebabnya. Itu kalau membaca kitab Imamat bab 17, ini bagian yang jarang dibuka. Lihat Bapak Ibu punya Alkitab, masih bersih apa enggak bab 17 kitab Imamatnya. Nah, di situ dikatakan darah itu membuat orang najis. Nah, kalau darah membuat orang najis, layak kalau Lewi dan imam yang dianggap sebagai orang suci ini menjauh. Jadi menggunakan pemahaman yang katakan yang dimiliki berkaitan dengan latar belakang. Lalu kalau sudah begitu nanti pesan dari teks itu akan menjadi lebih kuat. Jadi ada alasan mengapa Lewi tidak mau menajiskan diri, dia lebih menjaga kesucian diri. Tapi sekarang lihat orang Samarianya, diceritakan dengan detail.
Kemudian langkah yang berikutnya, kalau membaca teks yang berupa cerita, lihat saja tokoh-tokohnya. Tokoh ini baik atau jahat. Kalau baik, contoh. Kalau jahat, ya jangan ikuti. Nah, ketika orang membaca kitab suci, kemudian fokus kepada Injil, maka tokoh utamanya adalah Yesus. Kalau saya mau kenal Yesus, lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, dan tugas seorang imam sekali lagi membantu supaya apa yang tertulis dalam teks yang tampak seringkali gelap itu menjadi lebih terang dan pesannya pun menjadi lebih jelas. Tips yang lain lagi, bicara dengan bahasa umat. Saya dulu sampai ikut nonton sinetron. Gara-gara yang ikut kursus kitab suci bersama saya, itu banyak ibu-ibu. Jadi saya ikut nonton sinetron, sungguh-sungguh saya mengikuti. Supaya saya tahu itu. Nah, kemudian kalau sekarang seorang imam harus memberi homili, maka banyak-banyak mendengarkan situasi yang dihadapi oleh umat dengan bahasa umat, maka bahasanya akan nyambung. Besok saya mau nonton sinetron. Karena saya jarang sekali lihat TV. Bagus mo. Soalnya kadang-kadang lebih banyak ya. Tapi ada satu nih, mumpung habis sinetron. Ibu-ibu, jangan lupa keluarganya semua, sampaikan juga kepada semuanya saja beragama apa aja, nonton film. Nah, please Bu, please ya, tolong kabarkan ke seluruh dunia. Ya, loh, iya Bu, kalau sukses di Indonesia, Mas Garin akan kirim ke luar Indonesia ya. Tolong Bu, tolong putra putrinya. Romo setuju kan Mo? Ini, Mo, jangan sampai ada apa-apa nih Mo, kagetan terus si Romo. Iya kan Romo setuju kan, harus nonton itu kan Mo? Kalau lihat targetnya 1.000 ya. 1 juta Mo. 1 juta selama 3 hari. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan target itu tercapai. Karena kalau dihitung itu memang target yang sangat berat untuk dicapai. Maka kita sudah punya mereka yang bersedia membuatnya menjadi 1 juta. Iya, sisipan aja ini ya, supaya karena kami akan mewartakan terus masalah ini. Sangat asyik ya bicara dengan Romo Yohanes dan Mas Seto Sunu. Sampai lupa kasih kesempatan. Kita punya waktu sejenak, monggo. Siapa yang, ya monggo Ibu, monggo Bu. Adakah yang bisa memberikan mikrofon di sini? Atau Ibu saya mungkin bisa dengar? Monggo Bu, bicara saja Bu. Mesti keras. Ini di sini ada yang ingin bertanya. Apakah mikrofonnya bisa dilempar ke sini? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Marwati dari Paroki Santo Thomas Rasul. Dalam kisah para rasul itu kalau umat berkumpul untuk seperti kami sekarang ini Ekaristi adalah membawa makanan masing-masing. Kemudian sekarang dalam perjamuan Ekaristi sarananya adalah hosti dan anggur. Kalau boleh, saya minta keterangan itu mulai kapan berlaku universal sampai sampai ke ujung dunia lah. Gereja Katolik itu memakai sarana hosti dan anggur. Mulai kapan? Terima kasih. Baik Ibu Mawarti, nanti akan disampaikan kepada Romo, tapi mohon kepada Bapak dan Ibu kita konsentrasi ke Ekaristi dan Kitab Suci ya. Tapi Ibu sangat baik pertanyaannya, boleh dijelaskan?